Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6 yang sangat Ustadz banggakan. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran kelas 6 semester 1, yaitu tema 1, subtema 1. Di tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Di sini kita akan belajar kompetensi bahasa Indonesia. Mari sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku siswa kelas 6 yang sangat Ustadz banggakan, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang menemukan ide pokok dalam sebuah teks laporan hasil pengamatan. Nah, apa itu teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contoh pengamatan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, apa saja isi dari teks laporan hasil pengamatan? Isinya adalah informasi umum, informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua adalah kumpulan fakta-fakta berdasarkan hasil pengamatan, bukan rekayasa, tidak mengada-ngada. Dan yang ketiga adalah simpulan. Itu adalah tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok ini adalah ide yang mendasari atau yang membangun suatu paragraf. Ide pokok ini ada di dalam kalimat utama. Ide pokok ada di dalam kalimat utama. Bagaimana menemukan ide pokok? Yang pertama adalah membaca isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, menemukan kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, menentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Informasi yang terdapat dalam kalimat utama itulah yang disebut dengan ide pokok. Contoh, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Kita tentukan kalimat utamanya. Di sini, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Ini kalimat utamanya. Ini ada titik, tidak ada sebenarnya. Ini satu kalimat sampai di sini. Nah, setelah ketemu kalimat utamanya, informasi dalam kalimat utama ini apa? Ternyata singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu ide pokok. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar dulu tentang kalimat utama berdasarkan jenis-jenis paragrafnya. Ada 3 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf atau pada kalimat pertama suatu paragraf. Paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Dan paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran, ada di awal dan di akhir. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita berlatih mencari kalimat utama dan menentukan ide pokoknya. Ini ada teks, kalian baca. Ada 5 paragraf, kemudian tugasnya yaitu menemukan informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Setelah itu kalian tuliskan ide pokok dari masing-masing 5 paragraf tersebut. Nah, Ustadz bercontoh yang pertama, paragraf pertama. Ini paragraf pertama. Paragraf pertama. Ini paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ini paragraf keempat dan paragraf kelima. Nah, paragraf pertama, satu contoh lagi.
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Paragraf ini termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal. Yaitu kalimat utamanya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Itu kalimat utamanya. Berarti ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Nah, itu adalah ide pokok. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari ide pokok pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini tugasnya ada dua. Yang pertama, informasi apa saja yang terdapat dalam teks tersebut di 5 paragraf tersebut. Yang kedua, kalian menuliskan ide pokok masing-masing dari 5 paragraf tersebut. Paham anak-anak ya? Jadi menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat mengerjakan, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.